Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceria Borokaro. Saya dari PMM 5, Pendidikan Matematika UINSU semester 6. Di sini saya membuat video simulasi pembelajaran. Lebih tepatnya itu sebenarnya video langsung materi. Soalnya ini membuat video bagaimana kita mengajar di masa pandemi ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memasuki materi bilangan bulat. Di sini kita pengertian bilangan bulat ya nak. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian bilangan? Nah, pertama kali sebelum kita memasuki materi bilangan bulat itu, kita harus mengetahui apa itu bilangan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari, tapi Ibu di sini membuat lagi supaya kalian ingat. Bilangan merupakan suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk melakukan pencacahan dan pengukuran. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa bilangan ini digunakan untuk menyatakan banyak atau jumlah suatu objek. Bilangan dilambangkan dengan angka, ya tentu saja ya kan, bilangan itu dilambangkan dengan angka. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian bilangan bulat. Di sini baru kita memasuki pengertian bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, maaf itu Ibu salah ketik, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif ini ya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya dan tak hingga. Bilangan 0 itu ya 0, dan bilangan bulat negatif ini dari negatif 1, negatif 2 sampai negatif yang angka negatif tak terhingga. Secara umum, himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai kayak gini. Kalian lihat, 0 di tengah, yang ke kanan itu bilangan bulat positif dan yang ke kiri itu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z yang berasal dari kata Zahlen atau bahasa Jerman yang berarti bilangan. Oke, kita lanjut. Nah, bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih? Kenapa kita harus mempelajari bilangan bulat, Bu? Apa penting? Gitu pertanyaannya. Ya, sangat penting. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, kegunaannya itu, bilangan bulat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan perhitungan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bilangan bulat juga berfungsi sebagai tipe data dalam bahasa pemrograman komputer. Itu sangat penting ya nak, bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita mempelajari bilangan bulat tersebut. Pengelompokan bilangan bulat. Apa-apa aja sih pengelompokan bilangan bulat itu gitu. Bilangan bulat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif yang Ibu bilang tadi 1, 2, 3 sampai tak terhingga, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Oke. Operasi hitung bilangan bulat. Beberapa operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat. Tadi kan kegunaannya itu untuk menghitung nih. Jadi ada juga operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat ini, antara lain operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan terakhir itu operasi pembagian. Oke, lanjut. Kita memasuki yang pertama, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pasti kalian sudah tahu, yang menandakan itu melibatkan tanda tambah. Di dalam operasi penjumlahan ini terdapat sifat, yaitu komutatif, asosiatif, sifat identitas, inverse, dan tertutup. Bu, kayak mana sih Bu sifat komutatif itu? Sifat komutatif itu nak, apabila A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu Ibu udah perhatikan. Contohnya itu 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5, sama-sama kan, hasilnya itu 13. Begitulah sifat komutatif. Dan yang kedua itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu kayak mana sih Bu? A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B buka kurung B tambah C. Mengapa Ibu bilang begitu? Tengok. Contoh, 4 tambah 7 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 2 sama dengan 13. Dan sifat identitas. Sifat identitas ini 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0.
Begitu sifat identitas. Apabila 0 ditambah A itu angka nilai A itu sendiri, begitu. Contohnya itu 8 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 8 itu kan 8 sendiri kan. Begitu namanya, begitu sifat identitas. Dan yang ketiga itu, yang keempat, inverse atau lawan, begitu. A ditambah negatif A sama dengan 0, begitu ya. Tentu saja contohnya itu 8 ditambah negatif 8, hasilnya apa? 0, begitu sifat inverse. Dan terakhir itu sifat tertutup. Sifat tertutup itu A ditambah B sama dengan C, dengan syarat C-nya itu bilangan bulat. Contoh, 3 ditambah 8 sama dengan 11. 3, 8, 11 itu kan merupakan bilangan bulat. Jadi hasil dari A tambah B sama dengan C itu bilangan bulat, itu dinamakan sifat tertutup. Oke, lanjut. Di sini terdapat sifat pengurangan. Sifat pengurangan itu apa sih, Bu? Pasti kalian tahu apa itu sifat pengurangan, ditandai dengan apa? Tanda kurang. Sifat dalam pengurangan, A dikurang B sama dengan A ditambah buka kurung negatif B. Contoh, 3 dikurang 1 sama dengan berapa? 2. Dan jika kita tambahkan A ditambah buka kurung negatif B, sama-sama hasilnya juga. Contohnya ini tuh, 3 ditambah buka kurung min 1, hasilnya itu sama-sama 2. Dan kedua itu A dikurang buka kurung Q negatif B sama dengan A ditambah B. Karena kan 4, contohnya itu 4 dikurang buka kurung negatif 2. Kalau negatif dikali negatif sama dengan positif, jadinya itu 4 tambah 2 sama dengan hasilnya 6. Di pengurangan ini nih nggak kayak penjumlahan, nak. Di pengurangan ini tidak berlaku sifat komutatif tadi dan asosiatif tadi. Kenapa? Kalau A dikurang B, hasilnya itu nggak sama jika B dikurang A. Begitu juga sifat asosiatif. Kalau A dikurang B dikurang C tidak sama hasilnya dengan A dikurang buka kurung B dikurang C. Makanya di operasi pengurangan ini tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Dan yang terakhir itu bersifat tertutup, sama dengan penjumlahan tadi. A dikurang B sama dengan C, dengan syarat C sama dengan C ialah bilangan bulat. Oke. Kita masuk ke perkalian. Perkalian ini, nak, operasi perkalian merupakan operasi yang ditandai pasti kalian tahu seperti X atau kali. Bisa juga dengan dilambangkan dengan tanda titik. Operasi perkalian. Sifat-sifat operasi ini beda nggak, Bu, atau sama? Sama. Tengok, A dikali B sama dengan A dikali B sama dengan AB. Contohnya itu apa, Bu? 5 dikali 6 sama dengan 30. Sifat yang pertamanya itu jika hasil perkalian dua buah bilangan positif, hasilnya itu bilangan positif juga, bilangan bulat positif juga. Kenapa, Bu? Tengok, 5 dikali 6, 5 itu bilangan bulat, 6 itu bilangan bulat, sama dengan 30. 30 itu apa, Bu? Bilangan bulat juga kan? Itu namanya jika hasil perkalian dua buah bilangan positif, bulat positif dikalikan itu hasilnya juga bilangan bulat positif itu sendiri. Dan yang kedua itu A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Contohnya 3 dikali min 4 sama dengan min 12. Jadi kesimpulannya itu, nak, hasil perkalian bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Karena positif dikali negatif itu hasilnya itu negatif. Oke, kita masuk selanjutnya. Min A dikali min B sama dengan AB. Contohnya itu min 5 dikali min 4 sama dengan 20. Jadi kesimpulan di sini sama juga kayak itu. Hasil perkalian bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Kenapa, Bu? Karena kan kalian pasti udah mempelajari bilang negatif dikali negatif hasilnya itu positif. Selanjutnya, ini baru sama sifatnya kayak penjumlahan tadi, berlaku sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A, hasilnya itu sama. Dan sifat asosiatif juga, A dikali B kali C sama dengan A kali buka kurung B dikali C. Di sifat distributif,
A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Dan unsur identitas apa sih Bu? Unsur identitas itu A dikali 1 sama dengan A. Karena seumpamanya A itu angka 8 dikali 1, pasti angkanya itu sendiri, angka 8. Karena kan 8 dikali 1 sama dengan 8. Bersifat tertutup, sama juga kayak penjumlahan tadi. A dikali B sama dengan C, yang mana C bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita lanjut operasi terakhir. Operasi terakhir di dalam bilangan bulat ini operasi pembagian. Jika tambah dibagi tambah sama dengan hasilnya tambah. Jika tambah dibagi kurang atau min sama dengan min. Jika negatif dibagi negatif sama dengan positif. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif di operasi pembagian ini, sama kayak di operasi pengurangan tadi, tidak berlaku di sini sifat komutatif dan asosiatif. Kenapa Bu? Karena A dibagi B tidak sama hasilnya B dibagi A. Contohnya itu 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dibagi 4 pasti tidak sama kan? Nah, begitu dia kenapa tidak berlaku sifat komutatif. Dan yang kedua itu tidak berlaku sifat asosiatif. Kalau A dibagi B tutup kurung dibagi C tidak sama hasilnya. A dibagi buka kurung, B dibagi C. Nah, di sini Ibu sudah membuat soal latihan. Coba kalian ulang-ulang video Ibu. Ini ada soal latihan 2, semoga kalian memahaminya. Mudah-mudahan pandemi di negara kita ini segera selesai supaya kita dapat bertatap muka kembali dan belajar seperti biasanya. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada memang kurang nanti penjelasannya kurang paham, kita bisa mendiskusikannya di grup kita. Oke? Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.